membuat font 3 dimensi dan kemudian akan kita print dalam file yang siap untuk di print secara 3 dimensi. Pada dasarnya untuk yang paling sederhana adalah untuk membuat font penulisan huruf dalam bentuk 3 dimensi. Di sini sendiri kita menggunakan Autodesk Fusion 360 yang education license yang free jika kita punya account yang terkait dengan universitas kita. Jika tidak, kita bisa juga menggunakan license free sebagai pengguna Autodesk dengan kemampuan yang mungkin terbatasi dari Autodesk sendiri, tapi yang saya rasa itu sudah cukup untuk kita belajar bagaimana menggunakan pembuatan file-file 3 dimensi. Di sini kita bisa mulai dari membuat sketch. Nah, dalam pembuatan sketch kita harus memilih dulu plane tempat kita membuat sketch. Kita bisa membuat pada sumbu Z, Y dengan Z atau Y dengan X. Kalian bisa lihat dari pojok kanan atas di sini. Atau kita mau buat dari sumbu Z dengan X seperti di sini. Nah, dengan desain yang kita buat, kita bisa membuat dalam bentuk garis, kita bisa membuat dalam kotak, lingkaran, fit point, spline dan lain-lain, atau kita langsung bisa membuat dalam bentuk teks. Di sini ada pilihan teks. Kalau kalian klik di bagian create, di sini ada tulisan teks. Nah, terus bentuk tempat teks yang akan kalian buat. Jadi contohnya saya mau buat teksnya itu datar seperti ini. Nah, tulisan yang ingin kita buat, contoh di sini saya mau buat gini sinyal. Terus saya mau buat dia punya ketinggian anggaplah 15 mili atau 50 mili atau 5 cm ya. Nah, sini fontnya kalian ganti, mungkin fontnya tidak sebanyak yang di Google Word ya, tapi di sini sudah cukup untuk merepresentasikan apa saja yang kita butuhkan. Jadi untuk ini cukup seperti ini. Ketika sudah, kalian bisa finish. Kalian bisa extrude atau menjadikan dia gambar 3 dimensi, karena kan tadi masih ini gambar 2 dimensi, dengan memencet tombol Q pada keyboard kalian. Kalau kalian mencet tombol Q pada keyboard kalian, akan muncul seperti ini. Nah, terus ketika kalian klik bagian yang ingin kalian bikin extrude, dia akan tunjukkan anak panah. Anak panah ini akan menghasilkan berapa besar extrude yang akan kalian hasilkan. Mau 10 mili atau 15 mili, kalian bisa ketik langsung dari keyboard. Nah, jika sudah, dia akan hasilnya seperti itu. Ini contoh sederhananya jika kita menghasilkan gambaran 3 dimensi. Nah, jika kalian ingin mengekspornya, sekarang kan kita sudah punya body 3 dimensi. Ketika kalian ingin mengekspornya, biasanya untuk file yang ready untuk dijadikan bahan 3 dimensi itu adalah SLT atau OBJ. Dalam kasus ini kita bisa ekspor per body. Jadi saya misalkan mau ekspor body G di sini. Save as SLT. Oke. Terus
Misalkan saya save dia di desktop. Dia akan save dengan file extension SLT. Kemudian kita bisa buka aplikasi 3D printer, 3D print pilihan kalian. Di sini saya menggunakan Prusa Slicer. Nah, di Prusa Slicer ini sederhananya kalian tinggal klik add control atau Ctrl I file yang akan kalian ingin masukkan. Tadi saya simpan dia di desktop seperti ini. Nah, ini filenya. Kalian bisa rotate dia sesuai keinginan kita. Mau menghadap ke atas seperti ini boleh. Atau pengen terbalik juga boleh. Nah, ini sebenarnya ketika mau di rotate, tadi kita sudah menentukan ukurannya ya. Sebenarnya kita bisa juga merubah ukurannya lagi di sini. Cuman kalau kita rubah ukurannya di sini, kita nggak bakal tahu ukuran pastinya tadi berapa. Ketika kita membuat file 3 dimensinya di Autodesk Fusion, itu ukurannya sudah tepat. Jadi saya sarankan ketika ingin membuat suatu benda dengan ukuran tertentu yang pasti, sebaiknya buat itu di Autodesk, ekspor dan langsung print. Tidak perlu kita ekspansi di software ini. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa membuat dalam bentuk support. Ya, jika misalkan printnya itu punya hanging atau benda yang tergantung, tapi kalau dalam kondisi ini tidak, kita bisa cancel supportnya. Infillnya sendiri juga punya pilihan. Infill ini apa nanti akan saya tunjukkan lebih jauh. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung ke Slice Now. Nah, ini filenya. Infill yang saya maksudkan di sini. Kalau kalian zoom, ketika kalian drag printingnya, infill itu adalah bagian dalam yang diisi oleh objek 3 dimensi kita. Jadi dalam sini kita bentuknya coba kita lihat, saya juga lupa ya. Infill. Nah, ini pattern dari infillnya itu adalah gyroid. Jadi kalau bisa ganti, bisa macam-macam ya. Nah, ini infillnya dalamnya bisa octagram, spiral, ataupun kita mau triangle juga bisa, macam-macam. Kalau bawaan dari Prusa Slicernya itu adalah seperti ini, gyroid. Oke, kalau sudah, kalian tinggal ekspor dalam bentuk G-code. Nah, filenya tersebut adalah seperti ini. Filenya itu seperti ini, dan ini adalah file yang ready untuk di print dalam printer 3 dimensi.